Oke, izin mulai ya. Jadi pembahasan aku kali ini tuh mau ngebahas sedikit tentang apa namanya pertimbangan kimia. Basically kesetimbangan kimia tuh apa ya? Dia tuh ngebahas tentang bahwasanya um, bahwasanya tuh suatu reaksi itu apa ya? Dia tidak habis sempurna untuk menjadi produk gitu. Dan ini tuh berlaku untuk reaksi-reaksi yang memiliki disosiasinya tuh nggak apa ya, nggak satu gitu. Jadi suatu reaksi tidak apa namanya, tidak habis menjadi produk. Contohnya tuh apa ya, kalau misalnya kalian bandingin apa namanya, antara kayak asam lemah sama asam kuat. Contoh asam contoh asam kuat itu kan kayak HCl ya. Nah, contoh asam kuat di sini tuh HCl. HCl itu dia nggak bisa kita sebut kesetimbangan. Kenapa? Karena di sini tuh dia larut dalam airnya tuh kuat. Karena kenapa larut air dalam kuat itu karena disosiasi HCl itu hampir satu gitu. Jangan kalau misalnya kita bahas CH3COOH atau asam asetat, dia itu nggak bakal perfect kayak apa namanya, nggak bakal perfect kayak HCl. Simple karena disosiasinya itu dia tidak apa ya, tidak sebesar HCl menuju satu gitu. Jadi ini nggak berlaku, yang berlaku itu dia kayak gini. Nah, chat 3 menit. Oke. Oh, setelah itu kenapa apa ya? Kenapa pada saat apa pada saat kondisi apa sih kalau misalnya reaksi kesetimbangan itu tuh bisa terus berlangsung. Nah, jadi sistem kesetimbangan itu bakal terus berlangsung atau bakal tercapai itu ketika ada dua kondisi. Pertama, laju maju apa ya, laju pembentukan produk dan dan laju pembentukan reaktan itu tuh sama. Terus yang kedua, laju bukan laju. Terus yang kedua, eh, ketika kita bicara tentang konsentrasi, eh ketika kita bicara tentang konsentrasi, jadi konsentrasi pada saat titik tertentu itu tuh dia bakal bernilai konstan terus. Maksudnya bukan konstan, lebih ke apa ya, pada saat titik itu tuh hingga seterusnya, yang tidak dipengaruhi oleh variabel waktu, dia bakal terus apa namanya, tetap ya atau konstan berarti. Akan terus konstan. Uh, ini kalau nggak salah ada apa diagramnya, ini kalau misalnya kita bicara tentang apa namanya, ini rate, ini time waktu. Basically di sini aku kasih contoh senyawanya itu apa namanya, N2O4. Dia misalnya awal mulanya tuh di sini, itu di sini ada NO2. NO2 itu dia sama sekali belum terbentuk. Artinya dalam kata lain, ini tuh reaksinya itu 2O4 sama, ini contoh ya. Jadi awal-awal tuh apa ya, pada saat uh, awal-awal tuh kan ini dia apa ya, belum terbentuk ya apa namanya NO2-nya. Terus dia makin lama tuh makin di sini, tapi yang ini tuh nanti dia bakal ini aja tuh. Nah, di titik ini
itu bakal sama. Nah, di titik ini tuh bisa dibilang kondisi kesetimbangan gitu. Ini yang diagram 1. Terus yang diagram 2, di sini tuh ada konsentrasi. Nah, konsentrasinya itu awalnya di NO2 tuh dia belum belum ada sama sekali. Di sini ada semua, di sini konsentrasi. Terus di sini ada N24 yang kita nggak tahu ininya berapa. Nah, di sini tuh apa ya? Fokus utama kita tuh di sini bahwasanya kedua spesies atau kedua zat ini tuh bakal konstan dari titik tertentu gitu. Ini kan pembentukan ya, berarti otomatis lama-lama makin naik konsentrasinya sampai titik tertentu, misalnya sampai sini. Terus yang N24 itu dia bakal turun karena kan dia apa ya, dia nggak bentuk NO2 kan. Nah, di titik ini dia udah udah konstan terus gitu. Jadi itu udah berarti di, di sini. Itu berarti ini tuh disebutnya apa namanya? Um, Kondisi timbang gitu. Terus di sini aku mau bicarain hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan itu dilambanginnya kalau KC itu kan berarti untuk konsentrasi. Nah, kalau misalnya dalam suatu reaksi, uh, dalam suatu reaksi itu isinya gas, itu berarti lambangnya itu Kp. Ini untuk kanan. Di sini rumusnya tuh ya either produk atau produk dengan dengan uh, dengan pangkat koefisiennya dibagi kan per ini tekanan produknya. Sorry. Jadi kalau misalnya untuk kasus yang di sini untuk menilaikannya berarti ya konsentrasi NO2 dibagi konsentrasi reaktan. Terus di sini tuh kita aku mau bahas tentang nilai K. Di sini kalau misalnya nilai K-nya itu lebih dari 1, otomatis kan produknya itu produknya itu otomatis sudah besar dibanding reaktan dong. Akhirnya di sini uh, pada kasus ini kesetimbangan itu akan memiliki kesetimbangan itu memiliki produk dominan. Jangan kalau misalnya K-nya kurang dari 1, otomatis kan secara matematis reaktannya itu produknya itu kan lebih kecil dari reaktannya. Jadi sini kesetimbangan itu memiliki reaktan yang dominan. Kemudian di sini ada hubungan antara Kp dan Kc. Basically hubungan ini tuh hanya berlaku uh, kalau misalnya gasnya itu ideal, terus um, gas ideal, setelah itu ini gas ideal aja sih. Hubungan antara Kp dan Kc ya, itu hanya berlaku untuk gas ideal. Kenapa? Karena di sini nanti rumus yang terbentuknya itu base-nya emang dari hukum gas ideal gitu.
Berarti untuk contoh reaksi yang di atas tadi, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas, itu contohnya kan. Jadi, untuk apa ya? Untuk bisa mendapatkan hubungannya, kita pakai hukum gas ideal, itu ya PVNRT kan. Terus T-nya itu sama dengan N per V kali T. Nah, di sini kan kita tahu ya nilai HP itu produk produk reaktan kan. Misal di sini kondisi di sini tuh kita mau ninjau dari nilai kita mau nentuin nilai hubungan antara HP dengan KC dengan kondisi ininya tuh misalnya uh, dalam bentuk keadaan gas. Nah, biar lebih mudah membuktikannya aja sih. Di sini untuk HP-nya itu kan PNO2 per PN2O4 kan. Terus nilai ini tuh kan nilai konsentrasi kan secara langsung. Jadi P itu sama dengan MRT. Karena ini tekanan itu sebanding MRT, ya udah berarti di sini nilai NO2 itu sama dengan berarti di sini berarti di sini NO2 dikali RT terus per N2O4 dikali RT. Di sini kan RT-nya bisa kita manipulasi aljabar ya. N2O4 dapat RT. Berarti kan secara langsung ini nilai KC. Wait. Bila ini bisa dicoret, tapi kan kita mau mau nentuin nilai rumus umum secara umum ya. Berarti otomatis ini hanya otomatis kalau misal kita mau nentuin nilai rumus secara umum, kita anggap bahwasanya setiap pangkat bilangan koefisien reaksinya itu berbeda-beda biar bisa kita nentuin hubungannya gitu. Di sini kan otomatis RT-nya tuh di sini A, di sini B. Kita dapat nilai KC itu sama dengan ini kali RT kan. Dikali delta N gas. Kenapa gas? Karena di sini tuh kita kan pakai persamaan gas ideal basicnya. Jadi yang dihitung tuh ya perubahan mol dari si gas itu sendiri gitu. Terus terus selanjutnya tuh ada nilai Q. Basically Q ini tuh sama kayak kesetimbangan. Tapi kenapa dia bisa dibilang lambangnya itu berbeda gitu. Tapi hal yang perlu dicatat dari penggunaan Q ini itu adalah pertama Q itu konsentrasi yang digunakan atau tekanan yang digunakan itu tuh digunakannya tuh pada saat tertentu doang, pada waktu tertentu gitu. Jadi atau bukan waktu sih bahasanya, pada kondisi tertentu. Maksud dari kondisi tertentu ini tuh adalah kondisi
yang dimana kalau misalnya nilai K itu kan judulnya kesetimbangan ya. Berarti nilai K ini itu ya apa namanya nilai yang didapat ketika yang didapat ketika spesi atau zat ketika semua spesi ketika semua spesi itu dalam bentuk setimbang dong, bener nggak? Karena kan judulnya aja kesetimbangan ya. Nah, konsep hari ini masih ada satu tekanan yang digunakan pada kondisi tertentu gitu. Terus karena rumus sama kayak kesetimbangan gitu. Nah, kenapa sih kita punya istilah punya istilah Ki kayak gini? Karena basically nilai Ki ini tuh sebenarnya buat ngepredik bahwasanya ketika suatu reaksi pada kondisi tertentu tuh udah sampai udah sampai nilai kesetimbangan belum sih? Nah, maka dari itu ada hubungan bahwasanya jika Ki lebih kecil dari K, maka reaksinya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena kalau misalnya Q-nya lebih kecil dari K, otomatis produk yang ada di Q ini itu lebih kecil dong. Misalnya kita asumsi bahwasanya variabel yang di bawahnya itu konstan alias sama. Terus yang produknya itu lebih kecil. Berarti kalau misalnya di sini lebih kecil dibanding K, otomatis kan mereka nggak dalam setimbang ya. Maka dari itu ketika posisi mereka nggak setimbang, yang kiri itu lebih berat ya istilahnya ya, yang kiri itu lebih berat dibanding yang kanan, otomatis dia reaksi ini tuh bakal bergeser ke kanan gitu. Dan ini juga logika yang sama berlaku ketika Q lebih besar dari K, maka reaksi itu ke kiri. Dan jika Q sama dengan K ya otomatis ini dalam posisi kesetimbangan gitu. Terus kemudian aku mau review singkat tentang prinsip Le Chatelier. Di sini tuh dia tuh menyatakan intinya bahwasanya ketika ketika suatu sistem reaksi atau suatu sistem kimia jika diganggu, maka reaksi tersebut itu tuh reaksi tersebut itu berusaha meminimalisir gangguan yang dia gangguan yang dia terima terhadap kesetimbangan yang sebelumnya gitu. Misal kalau misalnya kita punya reaksi kesetimbangan antara misalnya antara A dengan B ya. Nih, ini kan posisi udah setimbang nih. Terus kita ganggu sistemnya dengan kayak naikin suhu lah, terus kayak naikin tekanan, naikin konsentrasi atau segala macam. Nanti si sistem ini itu bakal berperilaku sedemikian rupa untuk mencapai kesetimbangan yang baru dengan apa ya uh, dengan uh, dengan uh, dengan meminimalisirkan gangguan yang dia hadapi sebelumnya. Kayak gitu sih. Jadi intinya ya dia bahas tentang sistem dengan kesetimbangan baru dari hasil gangguan sistem kesetimbangan sebelumnya. Jadi intinya gimana caranya ini sistem bisa mendapat posisi kesetimbangan yang baru gitu. Itu dipengaruhi sama beberapa faktor tentunya. Itu yang pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi kalau misalnya dinaikkan atau diturunkan
dia bakal bergeser, bakal bergeser ke ke arah apa ya? Ke arah sebaliknya. Buat sebaliknya bahasa apa ya? Ke arah lawannya gitu. Jadi kalau misalnya yang jadi kalau misalnya yang A Jadi kalau misalnya yang A kita naikin, dia bakal ke B bergeser, dia bakal ke B gesernya. Tapi kalau misalnya B kita naikin, dia bakal bergeser ke A, dan kalau bisa diturunin yang A, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya di sini A kita turunin, di sini yang A tuh dia bakal ke dirinya sendiri. Terus kalau misalnya yang B kita turunin, dia bakal ke dirinya sendiri. Jadi intinya apa ya? Uh, uh, Sistem ini tuh berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan posisi setimbangnya masing-masing gitu. Oke ya, bahasanya bentar aku takut salah. Enggak, ini yang plus doang berarti. Kalau misalnya konsentrasi kita naikin, dia bakal bergeser ke arah lawannya. Tapi kalau misalnya kita turunin, bergeser ke dirinya sendiri. Terus yang kedua di sini ada apa namanya, kanan atau volume. Artinya kalau misalnya tekanan naik, kan volume itu turun ya. Kalau misalnya volume naik atau tekanan turun, ini volume naik. Berarti kalau kayak gini tuh apa namanya, dia kesetimbangan bakal bergeser ke arah yang jumlah molnya sedikit, sedikit ya. Lupa, bentar. Kalau misalnya tekanan dinaik, dia bakal bergeser ke ada sedikit. Kalau misalnya ini dia bergeser ke arah yang jumlah mol lebih banyak. Terus kalau misalnya suhu ya, kalau misalnya suhu dinaikkan, di sini tuh dia apa ya, endoterm tuh lebih lebih favor, lebih apa namanya, lebih disukain lah intinya. Tapi kalau misalnya diturunin, di sini exotherm lebih disukai. Nah, itu aja sih. Paling pertanyaan nggak guys? Paling materinya cuma segini doang sih. Kalau kesetimbangan nggak begitu banyak. Kalau nggak ada, aku mau lanjut bahas soalnya. Ini ada soal, ini kalau nggak salah tes berapa ya? Aku lupa deh. Dia 2000 berapa ya? 23, 22, aku lupa. Ini sama reaksi kesetimbangan gas air itu berperan penting dalam proses kimia, seperti produksi gas H2 untuk sel bahan bakar. Reaksi kesetimbangan gas air dapat ditulis sebagai berikut. Pada suatu percobaan, reaksi ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan temperatur 100 derajat dan dengan tekanan parsial masing-masing.
Tekanan parsial itu kayak tekanan masing-masing nantinya. Tekanan masing-masing gas. Di sini dibilang pertama tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan untuk reaksi keseimbangan gas air. Berarti di sini nilai KP kan produk kurang reaktan ya. Kurang, sorry. Apa namanya? Per. Jadi di sini produknya apa? Oh, PCO dikali karena itunya satu ya udah, berarti ini pH2 ini aman lah ya. Terus yang kedua, berdasarkan data pertemuan di atas, buktikan dengan dua perhitungan bahwasanya nilai KP itu tetap. Berarti dari sini teman-teman bebas mau memilih percobaan keberapa untuk bisa nentuin nilai KP, nanti bandingin satu sama lain. Dan harus tetap nilainya. Berarti kalau nggak tetap, perhitungannya ada yang salah. Karena dia sini minta coba buktiin. Misalnya kita ambil percobaan apa namanya yang ke-1, berarti KP1 itu sama dengan 0,352 ya. 0,352 kuadrat berarti. Or 0,648. Sini nilainya tuh nilainya 1,292 aku beletin. Ini aku mau pakai KP2. KP2 itu di sini berarti 0,266. Ini dibagi 0,234. Ini berarti harusnya sama sih. Oke, sama berarti. Berarti benernya ini nilainya sama. Terus yang KC, itu nilai KC itu percobaan berikut tersebut. Berarti kan tadi hubungannya itu KP sama dengan KC RT delta N gas kan. Di sini KP-nya itu tadi 1,292, KC-nya itu yang dicari. RT-nya tuh kita pakainya yang 0,082. Kenapa? Karena ini biar nyesuaiin satuannya gitu. Karena kan di sini nggak ada joule-joule-nya ya. Kalau misalnya ada yang ada joule, baru kita pakai yang 8,314. Suhunya itu, sorry. Di sini suhunya tuh berarti berapa? 900 ya. Ini jangan lupa diubah ke Kelvin. Delta N gasnya tuh 0 ya, 2 kurang 2. Karena di sini ininya 1 kan, 2. Ini 1, 2 ya udah. Berarti habis gitu. Berarti di sini nilai KP-nya sama dengan nilai KC. Ini KP, sorry. Berarti di sini KC sama dengan 1,292. Terus yang ini, pada percobaan lain, suhu 600 derajat Celcius. Diperoleh data bahwa reaksi keseimbangan ini tuh seperti ini. Memiliki nilai KC sebesar 4 pada awal reaksi di dalam wadah tertutup. Volume 2 liter dicampurkan 7 gram gas CO dan 9 gram uap air. Kemudian dibiarkan mencapai keseimbangan pada 500 derajat Celcius. Bukan hubungan matematis antara KC1, KC untuk reaksi 1 dan KC untuk reaksi 2 jika kedua reaksi berlangsung pada temperatur sama. Kenapa? Dalam pernyataan soal itu disebutkan bahwasanya kedua reaksi itu berlangsung pada temperatur yang sama. Karena kalau misalnya pada temperatur yang berbeda, kita bisa nentuin hubungan matematis antara KC1 dan KC2. Dan itu tuh bukan kita nggak bisa. Kenapa? Karena nilai
Karena apa ya? Karena nilai K itu dipengaruhi sama perubahan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya aja udah beda, otomatis hubungan sistematis antara kedua K itu pasti bakal beda gitu. Maksudnya hubungannya itu cukup jauh dan itu harus diperhitungkan lebih lanjut sama sama enggak apa ya? Ini ya enggak yang ln K2 per K1 itu. Berarti di sini anggapannya bahwasanya temperatur yang sama ya. Berarti nggak peduli mau berapa suhu di 600 atau di suhu 900. Berarti kalau misalnya kita lihat hubungan apa namanya yang reaksi satu, yang reaksi satu tuh di sini dia CO2 tambah dulu jadi CO tambah 2. Di sini CO2 tambah H2 jadi CO gas tambah H2O gas. Reaksi 2 di sini tuh dia CO gas tambah H2O gas apa namanya jadi CO2 gas tambah H2. Ini kan reaksinya kebalik ya. Aku tadi lupa bilang kalau bahasanya kalau misalnya ya apa namanya suatu reaksi dengan tetapan tertentu jika kita balik berarti hubungannya itu adalah apa namanya KC1 seper hubungan itu berbanding terbalik gitu. Ini itu bisa dibuktiin aja sih kalau misalnya untuk reaksi satu itu kan berarti KC1-nya itu apa? Misal C, ini gas ya sorry. Ini CO. Di sini tuh H2O. Terus yang di sini tuh CO2, di sini H2. Yang KC2, berarti kan ini CO. O2 ditambah, ditambah sih. Ini H2 per CO kali H2. Berarti ini berbanding terbalik kan? Apa namanya? Kalau misalnya uh, kalau misalnya kita substitusi ya. Berarti nilai KC1 itu sama dengan ngebuktiin aja sih. Terus sebentar. Berarti yang disitu KC1 sama dengan KC2 ya. Ini yang ini substitusi ke sini ya. Jadi KC1 KC2 H2. Oh, ini karena sama ya udah coret aja. Jadi KC1 sama dengan super KC2. Terbukti ya, benar. Terus yang ketiga, berdasarkan percobaan untuk reaksi 2 pada 6 Celsius itu masa gas hidrogen yang dihasilkan setelah keseimbangan tercapai. Jadi untuk reaksi yang 2 ya. Jadi untuk bisa dapetin massa gas hidrogen, kita harus cari tahu nilai konsentrasi yang dicapai pada saat masa keseimbangan itu, pada saat keseimbangan terjadi. Jadi di sini nilainya itu kita kan awalnya punya berapa sih? Bentar. Oh enggak, berarti kita harus ngitung tekanannya dulu. Karena di sini diketahui itu kan ini ya dalam bentuk gram ya. Ini tinggal pakai apa namanya? Samaan gas ideal aja. Jadi di sini PCO kali V sama dengan ini mau itu tadi berapa? 7 ya. CO itu 28
0,082 dikali suhunya itu 600 berarti tambah 73 per volume itu 2 ya berapa ini? Dapat itu sebesar 8,95 pm, terus dengan pH2O di ini pH2O itu 9/18 kali 0,082 kali 600 tambah 273 per 2. Ini um, 17,8965. Ini massa gas hidrogen ya. Oke, ini 0,95 banget ya. 8,95 di sini tadi 17,8965. Sebisa mungkin kalau misalnya ada koma jangan dibulutin dulu di awal perhitungan biar kenapa ya, biar dapat hasil akhirnya tuh nggak begitu jauh sama yang ditetapkan sih. Karena kalau udah dibutin dari awal tuh kemungkinan besar bakal jauh banget dari apa jawaban yang ditetapkan. Soalnya saran aku kalau misalnya mau buatin jawaban di akhir jawaban aja biar enggak apa ya, jauh aja sih. Ini anggap biasanya sebanyak x, 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 x. Sesuai perbandingan stoikiometri, berarti di sini posisi timbangnya itu dengan ini 8,95 kurang x, ini 11,895 dikurang x ini. Jadi kita tahu nilai KP-nya tuh KC ya. KC-nya tuh 4. Jadi kita tahu bahwasanya KC itu sama dengan KP kan. Jadi sama dengan 4 juga. Jadi nilai KP-nya itu kan 4. Dan KP sama dengan si konsentrasi. Langsung aja lah ya. Berarti di sini 4 sama dengan x kuadrat per 95 min x dikali 17,865 min x. X-nya dapat bentar. Buat X di sini itu sebesar 7,56.
ini X yang mungkin ini ya, karena X yang satunya lagi tuh nggak mungkin dia nilainya. Nah, aku nggak ngitung sih ya apa namanya yang cabang kuadrat pakai yang solver biasa, tapi pasti ini yang masuk akal. Kenapa? Karena di sini nilai X itu lebih kecil dari nilai apa namanya, nilai yang uh, tekanan yang disediakan di awal, dan ini make sense aja. Terus di sini dapat, ini kan satunya gas ya, apa ini kan dalam, ini kan gas ya, berarti satunya itu APM. Jadi karena ditanya masa gas, ya udah, karena di sini X-nya, karena di sini H2 menghasilkan X, berarti sebesar ini nanti tinggal dihitung dari samaan gas ideal lagi. Jadi kok H2 sih? H2 oh ya, oh, itu 7,56 ya kan 2 ya. Langsung aja masanya tuh dikali, ini kan 2 dikali suhunya tuh 600 buat 7,56. Dapat masanya itu sebesar 0,6 gram. Ini nilainya make sense ya. Dan saya karena dia nilainya nggak ngelebihin apa, nggak ngelebihin si ini masa yang disediain 7 gram sama 9 gram. Kemudian tentukan dengan perhitungan apakah reaksi dia berlangsung secara eksoterm atau endoterm. Katakan jika tidak berhasil mendapatkan nilai KC1, kita bisa menggunakan nilai KC1 rangkaan yaitu 0,25 untuk menjawab soal ini. Oke, berarti ini pakai hubungannya yang kayak persamaan Clausius-Clapeyron atau yang Arrhenius. Tapi di sini kalau nggak salah dia pakai delta H reaksi. Jadi ln K2 K1 sama dengan H0 reaksi di R per P1 kurang ini asumsi kita nggak dapat nilai KC-nya, maksudnya biar apa ya? Kita menggunakan nilai KC yang di sini aja biar nyesuaiin soal. Kita tahu tadi ln K2-nya itu ln jadi K2-nya itu sebesar 4 ya. Di sini berarti seperempat delta H0 ini berarti 8,314. Karena kalau misalnya kita pakai nilai KC-nya yang ini kan secara nggak langsung nilai KC1 itu kan dia bilang 0,25. Berarti ini kan sama ya, pernyataan F ini kan sama kayak jawaban soal yang D yang apa namanya berkebalikan satu sama lain, apa berbanding terbalik. Jadi secara nggak langsung suhu mereka tuh sama dong, bener nggak? Jadi kalau misal suhu mereka sama, otomatis nilai ini bakal nol. Nah, kalau nol berarti nggak make sense ya. Wait. Bentar. Coba kita pakai KC yang kita dapat. Di sini dan K2-nya itu tadi berapa? 4 ya. K1 yang kita dapat tuh tadi 1, ini ya. 1,292. Delta H yang dicari 1,14. P1-nya itu tadi berapa? 900 tambah 273 ya, jangan lupa di Kelvin.
nilai delta H ini. Wait. Dan 14,292 di X dibayar 4. Ini dapat delta H-nya itu plus 32.071,5 Joule min 32,5 kilo. Karena di sini minus, otomatis gimana ya? Karena di minus otomatis dia di sini eksotan. Aku jujur kurang tahu kalau misalnya kita pakai HC-nya yang 0,25 sama 4. Kenapa? Karena kan nilai itu kan berlaku pada suhu yang sama ya. Berarti kalau suhunya sama di sininya 0 dong. Dan itu kita nggak bisa cari nilai delta H-nya. Ya, deh. Itu sih paling dari aku. Di sini ada yang nanyain juga. Mau nanya, San? Boleh. Itu kan tadi yang di E itu kan ada persamaan yang 3x kuadrat itu. Itu kan ada X1 sama X2. Itu cara milih X1 atau X2-nya gimana? Sebenarnya tadi kan aku pakai ini ya, pakai yang solver ya. Bukan pakai yang polinomial. Harusnya kalau pakai yang polinomial biasa, itu kan ada 2x kan. Dan x yang dipilih itu yang paling masuk akal sih. Kalau misal x-nya minus, mungkin dong. Ini kan kita nanyanya tentang apa ya? Tentang sisa massa atau bukan sisa massa. Sisa konsentrasi atau sisa tekanan yang tersedia. Terus juga aku pernah nemu kasus yang X itu sama dengan imajiner. Kan nggak mungkin dong, apa ya, sisa dari suatu reaksi itu bilang imajiner. Jadi kita pilih angkanya yang paling masuk akal. Kalau misalnya sekalipun aku nemu nilai X-nya tuh kayak di atas 17,895, ini nggak bakal logis. Kenapa? Karena di sini nggak mungkin nilai X itu lebih besar dibanding nilai yang ada di awal reaksi itu ada gitu. Itu sih paling. Menjawab nggak? Nah, tadi X1-nya tuh 0,394. Jadi itu kayak masih bisa masuk akal nggak sih? Iya ya. Jadi yang ini udah bener ya? 7,5. Maksudnya yang ini bener nggak? X 7,565 yang satunya lagi. Soalnya tadi aku pakai di kalkulator pakai yang solver sih, bukan polinomial. So, aku hitung pakai yang ini dulu deh. Ya. Hmm.
kurang ya. Oh, ternyata aku nemunya X1-nya itu apa namanya? Ini ya. Oh, X1 itu ini kan X1 kan. X2-nya itu 28,23 0 sekian lah intinya. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Apa nggak mungkin karena di sini tuh nilai yang tersisa tuh lebih dari nilai kondisi pada saat awal reaksi itu ada gitu. Jadi yang ini nggak mungkin. Kalau kita pakainya yang ini. Gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak kamu kalau misalnya kalian ketemu kasus kayak X1 sama X2-nya masih masuk akal, uh, jujur aku belum pernah ketemu kasus kayak gitu. Itu kalau misalnya in case kalian nemu, kalian tulis dua kondisi aja sih. Maksudnya apa namanya? Bikin dua kondisi yang ada gitu. Berarti kan otomatis akhirnya ada dua jawaban yang berbeda kan. Tulis aja dua-duanya nggak apa-apa. Karena ya gitu sih. Itu hal yang lebih apa ya? Yang lebih logis buat cara yang lebih logis kalau misalnya kalian nemuin dua-dua nilai itu yang masuk akal gitu. Ini sih aku mau lanjut. Oh, di sini tuh ada contoh soal bahwasanya dekomposisi asam salisilik menjadi fenol. Jadi asam salisilat tadi ada di sini berarti dia bilang uh, ada asam salisilat, dekomposisi asam salisilat menjadi fenol dan karbon dioksida itu dilakukan pada suhu 200 derajat Celcius. Temperatur ini tuh apa ya? Temperatur at which the reactant, pada temperatur ini tuh reaktan sama produknya itu berbentuk gas semua gitu. Ada 0,3 gram sampel asam salisilat itu apa ya dimasukkan ke dalam 50 mili vessel dan berkesetimbangan dan kesetimbangan terjadi. Uh, kesetimbangan uh, kesetimbangan ini tuh apa ya secara langsung dan cepat itu didinginkan dan dikondensasi menjadi fenol di apa ya dikondensasi menjadi fasa solid. Kemudian kemudian gas karbon dioksida ini dikumpulkan di atas merkuri atau apa ya? Berarti kalau and its volume itu was measured pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanannya itu 730 mm raksa. Into identical experiment, volumenya itu ada 48,2 dan 48,5 mili masing-masing. Tentukan nilai Kp untuk reaksi ini dalam dalam satuan atmosfer. Jadi aku yang soalnya random dan ini agak sulit ya. Berarti kita tulis dulu. Jadi di sini tuh um,
Ini kan dalam bentuk gas ya. Nah, hal pertama yang kita lakuin itu, aku masih ngolah soal sebentar ya. Oke. Berarti di sini yang pertama tuh mula-mulanya tuh mula-mula reaksi setimbang kan. Di sini mula-mulanya itu ada 0,3 gram ya dalam 50 mili. Berarti udah 0,3 gram dan kita harus cari nilai massa molarnya. Bentar. Sekitar berapa ini? 138,12. Ini dalam volume berapa? 0,50 mili, berarti 0,05 liter. Berarti itu dapatnya sekitar 3 bagi 138,12 dibagi 0,6. Itu 0,043 44 ya 44 apa ya? Masih berarti ya. Terus kemudian tadi kan dia bilang ya apa namanya ekuilibrium itu di apa langsung di jadi si asam salisilat sama fenolnya ini langsung didinginkan. Terus karbon dioksidanya itu berarti apa ya? Yang didapat ini kan 48,2 sama 48,5. Artinya volume yang didapatkan kita berarti pakai volume rata-rata aja. Berarti volume rata-rata CO2 CO2 saat kesetimbangan itu sama dengan 948,35 mili. Kan berarti pada saat kesetimbangan ya. Kita cari tekanannya berarti PCO2 kali sama dengan ini kan tekanan yang dicari volumenya tadi um, tekanan yang didapat tuh tadi 730 mm raksa ya. Oh enggak, berarti tekanannya itu yang ini. Sorry. Berarti kita nyari nilai molnya ya. Berarti ini 700, ini dalam keadaan ATM dulu ya. Berarti kita ubah ke ATM 760 dikali volumenya itu tadi ini harusnya volume 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 yang di
menghasilkan CO2 berarti 0,04835. Suhunya tuh berapa? 200 derajat Celcius. Ini diubah dulu ke enggak. Oh enggak, ini 20 derajat Celcius ya. Karena keseimbangannya pada saat di sini nih, 20 derajat Celcius. Berarti 20 ditambah 2. Dapat nilai molnya sebesar dapat molnya sebesar 0,001931. Terus setelah ini kita harus cari nilai, enggak, ini diubah ke apa namanya, konsentrasi aja deh. Berarti 0,00191 dibagi 0,04835. 1 dibagi 0,04835. Itu sekitar 0,04. Itu 399 sih, belum dibuatin deh. 399,28. Di sini ini juga dua koma empat. Setelah ini kan masih konsentrasi ya. Ini nilai KP ya. Berarti kita balik lagi ke kayak ada yang lost deh.
Jadi kita tinggal ngitung tekanannya, tekanan si apa namanya si ini, tekanan di apa ya, di keadaan suhu 200 derajat Celcius. Jadi kenapa kita pakainya tuh yang ini tuh apa ya, sorry. Jadi kenapa kita tuh pakai suhunya tuh yang 20 derajat Celcius, karena kesetimbangan apa ya, karena nilai kesetimbangan si yang terjadi pada saat si CO2 tuh eh, apa namanya, didinginkan sampai suhu 20 derajat Celcius, baik kita bisa ukur nilai apa namanya, nilai si nilai tekanan sama nilai volumenya. Kenapa didinginkan biar sampai solid, karena biar si asam apa namanya, asam salisilat sama si fenol ini tuh apa ya, nggak nggak ikut menguap gitu, karena dia bilang di sini temperatur pada keadaan gas semua kan, sehingga satu-satunya buat satu-satunya sehingga cara yang dilakukan mereka itu untuk bisa mengukur volume, sehingga kita bisa menentukan apa ya, konsentrasi yang terjadi pada saat kesetimbangan itu dengan didinginkan si apa namanya, dengan didinginkan si asam salisilat sama si fenolin itu, dan dia nggak ikut menguap gitu. Sehingga ini kita balik ke setelan awal, berarti ini kita dapat nilai tekanan masing-masingnya itu P apa namanya, P asam salisilat ya. Di sini ditanyanya kali volume itu tadi berapa, 0,05 ya, 5 mulai itu berarti 3, sorry, berarti ini udah nilai konsentrasi ya, berarti R itu dari sini 0,0812, suhunya itu di sini berarti 473 ya, 473,15. Di sini P dan itu 3,443 0,0812 kali 473,15 kali 0,0812 kali 73,15, ini 0, PTM karena nilai konsentrasi apa namanya, di fenol sama karbon dioksida ini sama, berarti tekanannya otomatis sama juga. Jadi PCO2 sama dengan P fenol sama dengan N per RT. Di sini N per V-nya itu 0,03998 kali 0,0813 kali suhunya itu 0,03998 kali 0,2 kali 473 1,534 atm. Berarti nilai KP-nya itu 1,534 kuadrat ya, per 0,13. 17,7. Cuman enggak guys, ada yang tanyain enggak? Kalau nggak ada aku izin lanjut ya. Gue ini soalnya agak sulit sih karena lumayan koreksi juga kalau ada kesalahan kiranya. Aku izin lanjut yang kinetika ya, karena kinetika kan sebelumnya sama Icat udah dibahas teorinya, jadi aku langsung apa namanya, langsung bahas soalnya aja. Kinetika
soalnya masih banyak sih, tapi kayaknya aku bahasnya sampai sini aja deh. Ini ada soal. Sini aku bahas izin. Ini ada reaksi koordinasi kloroform dengan fasa gas, itu konsentrasi awalnya itu CH3CO sebesar ini. Terus Cl2 tuh awalnya tuh segini pada temperatur 100 Celcius. Perubahan konsentrasi CCl4 yang terbentuk seiring berjalannya waktu pada tabel berikut jika reaksi tersebut dilakukan pada 140 Celcius dengan laju awal meningkat 4 kali 10⁻7 kali. Reaksi koordinasi kloroform dan fasa gas dilakukan dengan koordinasi kloroform. Jadi reaksinya tuh CH3Cl tambah Cl2 menjadi CCl4. Ada H2-nya enggak? Reaksi. Aku jujur kurang tahu mau reaksinya gimana. Bentar, aku coba cari tahu dulu. Oh gini metode reaksinya, sorry. 3Cl ditambah Cl2 menjadi ditambah Cl sini. Reaksi. Tentukan order reaksi beserta konstanta laju pada 100 Celcius. Perubahan konsentrasi yang terbentuk seiring berjalannya waktu kayak gini. Konsentrasi CCl itu berarti makin lama makin meningkat. Jika reaksi tersebut dilakukan pada 150 derajat Celcius, di awal reaksi meningkat 4,7 kali. Oke, buat soal yang lain deh. Pertama, tentukan order reaksi beserta konstanta laju. Untuk order reaksinya itu kalau kita pakai cara biasa bisa nggak ya? Karena waktunya 0 jam ya. Kalau V itu kan sebanding dengan seper waktu kan. Kalau seper 0 nggak make sense. Kalau kita pakai 1:1 ya. Tentukan order reaksi beserta konstanta laju pada 100 derajat Celcius. Itu order reaksi itu I sama dengan A. Coba. Kita pakai coba laju terintegrasi ya. Kalau misalnya aku lupa rumusnya, kita turunin aja, berarti V sama dengan R sama dengan min D A dt sama dengan A. Berarti min D A ya, sama dengan K dt. Berarti ini kan ini ya. Berarti kalau misalnya ordernya 0 itu berarti min D A
sama dengan K dt, terus A sama dengan min K dt diintegralin dari konsentrasi 0 sampai konsentrasi T, d A sama dengan A integral 0 T. Jadi ini berarti T min A 0 sama dengan min K T. Ordernya 0. Misalnya ordernya 1, berarti dA sama dengan min K A dt. A sama dengan T, integralin dari A0 A T sampai ini dan A T min A sama dengan min K ini dan A T A0 dengan min A. Kalau misalnya ordernya 2, berarti dA sama dengan min K kuadrat dt A T. Ini seperti dikurang karena kita disuruh nentuin lajunya ya, kita coba pakai regresi linear. Kalau regresi linear untuk order 0, kalau misalnya nilainya dia mendekati 1 nilai regresinya, berarti itu order reaksinya. Statistik berarti di sini AT sama dengan A 0 min KT. Nah, Y ini nilai M C-nya. Jadi diagramnya turun, M-nya tuh ya, kita coba ya. Konsentrasi akhirnya ya. Jadi ketika waktunya 0, 1, 1,5, 4, konsentrasinya tuh di sini nilai Y-nya ya. 12,92, 148, 52, 19,9. Kayaknya ini harus diubah ke detik dulu deh. 3.600. 3.600. 3.600. Maaf ya guys, agak lama ini. Soalnya emang 5.400. Ini milimolar ya? Wow. Coba ke molar dulu dong.
Apa? Berarti ini kali 10 pangkat 3. Aku pakai satuan SI semua ya, internasional. Berarti ini 7 dikali 2000. Oke, kasus oh 3.400, 14.400, 25.200. Terus di sini tuh oh ya, 19,52 kali 10 pangkat min 3. 11,97 kali 10 pangkat 3. Oh enggak, berarti ini bukan orde 1 ya. Ini hasil regresinya ya. Regresi yang kalau misalnya orde 0, ini nilai R-nya tuh sebesar 0,77. Pokoknya kita harus cari nilai regresinya itu yang mendekati 1. Jadi kalau misalnya kita pakai orde 1, lalu ini len AT sama dengan 0 min KT. Berarti nilai variabel Y-nya itu yang ini, variabel X-nya itu yang ini. C min. Terus ini 0. Guys, kalau mau tanya aja ya. Kita tinggal ubah variabel Y-nya, berarti jadinya len ya. Kita pakainya len. Len 0. Not error. Oh. Oh, gimana ya? Oke. Terus len 12. Len 19. Orde 2 kah? Orde 1 itu dia konsentrasi jajar 4. Wait. Tulisan ini 0,87. Terus yang ini berarti seper AT sama dengan seper A0 KT. Jadi ini nilai Y-nya yang ini. Nilai X. Sorry. Nilai X. Karena seper 0 nggak mungkin, jadi kita nggak pakai data yang ke 1. Kita langsung pakai data yang kedua aja. 1 dibagi 12,2 dibagi 15,8. 1 dibagi 92. 1 dibagi 19,9.
Ini 0,86. Kita cari mendekati 1 berarti yang ini guys. Jadi orde dia tuh orde 1. Apa orde 1? Karena hasil regresi kalau misalkan teman-teman ngeplotin di apa namanya di grafik itu tuh apa ya kita harapannya kan carinya yang apa yang linear kan. Nah, karena linear yang paling linear itu adalah orde 1 jadi 0,87 sehingga ini orde reaksinya itu adalah orde 1. Dan kan karena ditanya konstanta laju, ya udah berarti kita langsung pakai rumus yang ini aja. Jadi nomor yang A tuh dan AT tapi anunya nggak ke define. Atau salah ya, benar deh. Tuh kayak gini berarti nanti anunya nggak ke define. Nol kan nggak ada ya. Kalau kayak gitu 3CL, CL2. Berarti masih terang. Yang mana nggak mungkin. Supernova juga nggak mungkin. Ya guys. Benar 0,7 ya. Benar ini 0,87. Terus harusnya. Ah, enggak. Ada yang mau coba berpendapat gak guys? Soalnya kita kalau pakai yang orde 1 nolnya nggak ke define. Kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain yang A,
yang ada soal-soal kebayang nggak bisa sih. Kayaknya ini nanti aku kerjain nanti aja deh kalau udah kepikiran, soalnya agak aneh deh. Nanti aku sekalian kirim ceritanya juga kalau misalnya ini udah kelar. Lanjut yang soal 4 dulu ya. Sini di komposisi urea di 0,1 molar HCl kayak gini. 65 derajat Celcius, K-nya itu segini, dan 75 itu kayak segini. Jika reaksi dilakukan pada 85 derajat Celcius dan temperaturnya itu 0,02 M dengan inisialnya segini, maka berapa menit untuk apa ya? Untuk urea itu uh, berkurang konsentrasinya menjadi segini. Berarti kalau kayak gini kita harus tentuin nilai NH2 CO tambah 2H plus tambah H2O menjadi 2NH4 plus tambah CO2. Itu udah setara ya. Tahu di sini 0,1. Oke, di sininya X2X. Bentar. Komposisi ya. Kayaknya nggak perlu pakai ini deh. Ini langsung pakai len aja. K2 per K1 sama dengan E. A per R seperti T1 kurang 1. Kita cari nilai EA-nya dulu ya. Ya benar. Dan K2-nya yang ini 2,25 kali 10 per 5,84 kali 10 pangkat min 6. EA per 8,214 1 per pertamanya itu 65 tambah 273 dikurang 75 1 dibagi tambah 273 dan 2,25 kuadrat 5 dibagi 5,84 kali sepakat min 6 sama dengan X dibagi 8,314 dikali 1 bagi 273 dikurang 1 dibagi 7 lagi 73. K2 nya itu kan gue pakai
A2-nya yang ini, A1-nya yang ini. Berarti ini suhu kedua. Oh shit. Salah. Jadi yang di sini nah ini dulu. Ya, benar. Ah. Gede juga ya. 11 guys. Bentar. Oke lah ya, anggap ini benar. 1,8 kali 11. Wow. Banget. Multiple urea concentration. Oh, berarti kita cari nilai apa namanya? Kita nyari nilai K pada saat yang kedua. Di EA per R kurang sama. Ini kan tadi yang dicari, kita K1-nya pakai yang ini. K3 lah ya, sorry, jangan K. Berarti K1-nya kita pakai yang ya, 5,84. Pangkat 26. Ini E-nya tadi 1,11. R-nya tuh 0,34. S1-nya tuh 75 tambah 3. Kurang 65 tambah 27. Ya, 9 ya. Oh, X dibagi 8,31 satu dua tujuh tiga. Terus tiganya janggal ya. 2,5 2,6 kali 10 pangkat 3.
Oh, jujur ya. Next ya guys, kalau udah sampai itu kan dapatnya ada yang beda. Jadi berarti ini kita masukin ke order 0. Kenapa order 0? Karena di sini apa namanya satuannya tuh sepermin kalau bisa. Oh iya, sepermin. Kan kalau tadi kan order 0 itu kan rumusnya ini ya. AT sama 0 kan sama kan AT. Ini kan apa namanya konsentrasi ya satuannya, yang ini minus ini per second kan. Jadi ini biar order 0. Berarti order 1 sorry. Berarti biar apa namanya biar K-nya sama ininya. Jadinya ini kan seper second per, berarti SM. Nah, biar sama kan. Terus kalau misalnya yang lan itu AT per anal, ini kan ada satuannya ya. Ini biar nyesuaiin ininya seper second kali second, karena ini bilangan gitu. Jadi ini order kelas 1, ya udah berarti kita pakai order 1 nilainya di nilai dan K3 K3 sorry dan AT-nya itu berapa? 0,012 0,012 ya, dibagi 0,002 sama dengan min 6 kali 10 pangkat 4 dikali waktunya. Oh, yang ditanya menit guys. Bener bener. Oh, dapatnya minus 0,8. Oh, waktunya sekitar 1,965 kali 10 pangkat min 5 menit. Kayaknya segitu dulu aja deh. Permintaannya enggak guys? Palingan yang ini nanti aku coba kerjain deh kalau aman ya. Kan di sini amalnya tuh janggal banget, enggak ke define. Ini soal bonus kita paling bisa kerjain guys. Permintaannya enggak. Kalau nggak ada, aku untuk aman nggak? Oke guys yang gue join. Semoga bermanfaat dan semangat buat besok hari pengabdian. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai ekspektasi kalian. Terima semuanya, thank you ya, mohon selamat dan baik. Lumayan agak agok karena tadi aku baru ngejalan soalnya tuh benar-benar di saat ini juga. Biar sama-sama belajar aja sih. Tapi yang soal yang tadi kalau misalnya aku bakal sekalian share sekalian dengan catatan aku. Ya, boleh lihat guys. Terima kasih.